Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tak ada seorang pun yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirnya di dunia. Ia masih sempat tersenyum, masih sempat berbicara, masih sempat berkata, nanti saja taubatnya. Namun ajal tidak menunggu kesiapan manusia. Allah berfirman, apabila telah datang ajal mereka, tidak dapat mereka undurkan walau sesaat, dan tidak pula mereka percepat. Surat Al-A'raf ayat 34. Perlahan napasnya tersengal, pandangan matanya kosong. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia di sekelilingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika ruh dicabut, mata akan mengikutinya. Riwayat Muslim. Di saat itu, dunia mulai menjauh, akhirat mulai mendekat. Hari pertama, saat tanah menjadi rumah baru. Tubuh itu kini terbujur kaku. Dimandikan, dikafani, disolatkan. Tangisan keluarga mengiringi, namun ia sudah tak mampu menjawab satu kata pun. Ketika liang lahat ditutup, satu demi satu orang pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal mengiringi jenazah: keluarga, harta, dan amalnya. 2 kembali, 1 yang tinggal, amalnya. Langkah terakhir terdengar, sunyi, gelap. Saat itulah kesadaran datang. Ia mendengar suara sandal. Ia tahu, ia benar-benar telah mati. Kubur mulai menyempit. Tanah berbicara. Jika ia pendosa, kubur berkata dengan keras, aku membencimu sejak engkau berjalan di atasku. Jika ia taat, kubur berkata lembut, selamat datang, wahai hamba Allah. Hari kedua, kesedihan, penyesalan, dan kesadaran. Hari kedua di alam kubur bukan hari biasa. Ini hari kesadaran penuh. Ia mulai mengingat. Solat yang ditinggalkan. Dosa yang dianggap sepele. Lisan yang melukai. Harta haram yang dinikmati. Ia ingin kembali, ingin bersedekah, ingin sholat, ingin meminta maaf. Namun Allah telah berfirman, dan di hadapan mereka ada dinding, barzah, sampai hari mereka dibangkitkan. Tangisan di kubur tidak terdengar manusia. Teriakan penyesalan tidak sampai ke dunia. Hari ketiga, datangnya ujian yang menentukan. Tiba-tiba, kubur bercahaya, bukan cahaya menenangkan, tetapi cahaya yang menggetarkan. 2 malaikat datang, suaranya mengguncang jiwa. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lidah ingin menjawab, tapi imanlah yang berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin akan menjawab dengan tenang, sedangkan orang munafik dan kafir berkata, aku tidak tahu. Riwayat Bukhari. Jika gagal menjawab, kubur dipukul dengan palu dari besi. Teriakannya didengar semua makhluk, kecuali manusia dan jin.
Hari keempat, amal menjelma menjadi teman atau musuh. Di hari keempat, datanglah sesuatu yang sangat dikenalnya. Itulah amalnya. Salat datang sebagai cahaya, sedekah menjadi peneduh, Al-Quran menjadi pembela. Namun dosa menjadi bau busuk, menjadi makhluk mengerikan, menjadi penekan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal buruk seseorang akan datang dalam rupa yang paling buruk. Riwayat Ahmad. Saat itu, baru ia tahu, tidak ada amal kecil di sisi Allah. Hari kelima, doa yang datang dari dunia. Tiba-tiba, kubur yang sempit terasa lapang. Bukan karena amalnya, tetapi karena doa orang yang mencintainya. Tangisan anak soleh, istighfar istri, sedekah yang diniatkan untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa anak soleh akan mengangkat derajat orang tuanya di kubur. Riwayat Ahmad. Di hari kelima, ia sadar, siapa yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi penolongnya. Hari keenam, keputusan mulai terlihat. Kubur mulai menampakkan hakikatnya. Jika ia ahli taat, kubur meluas sejauh mata memandang. Dibukakan pintu surga, angin sejuk berhembus. Jika ia ahli maksiat, kubur menyempit. Dibukakan pintu neraka, panas dan bau menyengat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu taman surga atau lubang neraka. Riwayat Tirmidzi. Hari ketujuh, penantian panjang tanpa akhir. Hari ketujuh bukan akhir, justru awal penantian terpanjang. Tak ada siang, tak ada malam, tak ada waktu seperti di dunia. Orang beriman berkata, ya Allah, segerakan kiamat. Orang kafir berkata, jangan datang hari itu. Disinilah manusia menunggu hingga sangkakala ditiup. Saudaraku, kisah tentang 7 hari di alam kubur bukan untuk mereka yang telah mati, tetapi peringatan keras bagi kita yang masih bernapas. Karena yang dikubur sudah selesai urusannya. Yang masih punya waktu hanyalah kita. Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Namun anehnya, kita memperjuangkan dunia seakan-akan tak akan mati. Kita kejar harta, kita kejar popularitas, kita kejar pujian manusia. Sampai lupa, kubur tidak mengenal gelar, kubur tidak peduli jabatan, kubur tidak menanyakan followers. Yang ditanya hanyalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kematian datang tanpa izin dan tanpa peringatan. Pesan terbesar dari kisah ini adalah satu. Tidak ada seorang pun yang siap mati, kecuali orang yang setiap hari bersiap. Kematian tidak bertanya, apakah kamu sudah taubat? Apakah kamu sudah berhenti maksiat? Ia datang saat kita sedang tertawa, kita sedang bermaksiat, kita sedang menunda taubat. Allah berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Maka celakalah orang yang berkata, nanti kalau tua aku taubat. Padahal berapa banyak yang mati muda,
berapa banyak yang tidak sempat sujud terakhir. Kubur adalah tempat kejujuran mutlak. Di dunia, manusia bisa berpura-pura. Berpura-pura baik, berpura-pura soleh, berpura-pura beriman. Namun di kubur, topeng jatuh semua. Kubur tidak bisa dibohongi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah awal dari akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Di sanalah, sholat yang ditinggalkan berubah jadi penyesalan. Dosa kecil berubah jadi gunung. Amal tersembunyi menjadi penyelamat. Pesan pentingnya, jangan sibuk memperbaiki citra di mata manusia, tapi rusak di hadapan Allah. Amal kecil bisa menjadi besar. Dosa sepele bisa membunuh. Dalam kisah tadi kita belajar, amal baik datang menemani, amal buruk datang menyiksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Hadis riwayat Muslim. Senyum yang kita beri, sedekah kecil, menyingkirkan duri dari jalan, bisa menjadi cahaya di kubur. Sebaliknya, ghibah, zina mata, lalai sholat, harta haram, menjadi penekan kubur. Pesannya jelas, Allah menilai keikhlasan, bukan ukuran. Doa orang hidup adalah hadiah terbesar bagi mayit. Dalam kisah hari kelima kita belajar, orang mati sangat membutuhkan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia meninggal, terputus amalnya, kecuali 3, hadis riwayat Muslim. Pesan pentingnya, jangan putus mendoakan orang tua, jangan lupakan ahli kubur, jangan hanya sibuk dengan dunia. Dan bagi kita yang masih hidup, didik anak menjadi soleh, bukan hanya sukses dunia. Karena kelak, gelar anak tidak menolong, doa anaklah yang menyelamatkan. Taubat adalah harta terakhir sebelum kubur. Pesan paling keras dari kisah ini, taubat hanya berlaku sebelum mati. Di kubur, tidak ada istighfar, tidak ada sholat, tidak ada sedekah. Allah berfirman, taubat tidak diterima ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Maka jangan tunggu, hati keras, penyakit datang, malaikat maut terlihat. Taubat terbaik adalah taubat hari ini, bukan nanti. Orang cerdas adalah yang paling sering mengingat mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Mengingat mati bukan membuat putus asa. Mengingat mati membuat sholat lebih khusyuk, dosa terasa berat, dunia terasa ringan. Pesannya, jangan takut mati, takutlah mati dalam keadaan bermaksiat. Penutup akbar, seruan untuk jiwa. Wahai jiwa yang masih hidup, suatu hari nama kita akan disebut dalam pengumuman kematian. Tubuh kita akan dimandikan, kita akan diturunkan ke liang lahat, dan kisah 7 hari di kubur akan menjadi kenyataan, bukan cerita. Maka sebelum tanah menutup wajah kita, tutuplah dosa dengan taubat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap jiwa pasti akan kembali menghadap Allah. Selagi masih diberi waktu dan kesempatan, mari kita perbaiki iman, menjaga sholat, menjauhi maksiat, serta memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal. Jangan menunda taubat, jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena kelak yang menyelamatkan kita bukanlah harta dan jabatan, melainkan iman dan amal yang diterima di sisi Allah. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Jika ada kekurangan, itu berasal dari kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.